Halo, bertemu lagi bersama saya. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal latihan mengenai sistem pencernaan. Tetapi, sebelum kalian menyaksikan atau menonton video ini, sebaiknya kalian mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang nanti akan kita bahas. Link Google Form-nya ada di deskripsi. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Jika sudah mengerjakan, lalu kembali lagi untuk menonton video ini. Terima kasih. Oke, kita akan membahas langsung ya tentang soal-soal yang tadi ada di link deskripsi. Kita akan bahas soal tersebut itu satu persatu. Kita lihat ya. Nah, ini soalnya. Saya pakai dulu pensil. Maaf ini warna merah ya. Oke, untuk soal yang pertama, mungkin di Google Form nanti akan teracak, nanti disesuaikan saja ya, dengan itu Google Form-nya. Nomor pertama, nomor 1, urutan sistem pencernaan pada manusia. Tentu ketika menghadapi pilihan seperti ini, yang namanya sistem pencernaan manusia itu diawali dari mulut. Semua opsinya ternyata benar menurut semua. Terus yang kedua, tenggorokan. Kerongkongan. Berarti yang ada tenggorokannya salah. Ya, jangan dipilih. Kemudian setelah kerongkongan yaitu lambung. Nah, berarti yang ini juga jangan dipilih. Nah, urutannya yang benar adalah yang ini. Ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian rektum dan anus. Ini adalah jawaban dari nomor pertama. Ya. Kerongkongan nama lainnya esophagus, lambung nama lainnya ventriculus, usus halus nama lainnya intestinum, usus besar nama lainnya kolon. Nomor 2, enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas yang berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa. Enzim apakah itu? Amilum jadi maltosa. Kita lihat ya. Jadi ada yang namanya zat, ada yang namanya zat atau substrat, ada yang namanya produk. Kemudian perubahan dari substrat menjadi produk ini dibantu oleh si enzim. Nah, biasanya untuk enzim-enzim pencernaan, ini nama enzimnya menyesuaikan dengan nama substrat. Biasanya ya, walau tidak semua. Ketika nama substratnya amilum, ya, sehingga nama enzimnya adalah amilase. Nah, berarti jawabannya ini. Kita lihat lagi. Kalau zatnya atau substratnya lipid, enzimnya adalah lipase. Kan? Lalu ada juga nama substratnya adalah maltosa. Nama enzimnya maltase. Nah, ini beberapa nama enzim penamaannya seperti ini. Jawabannya amilase untuk nomor 2. Nomor selanjutnya, jenis karbohidrat yang sulit larut dalam air adalah apa nih? Kira-kira sulit larut di dalam air. Nah, ketika kita berbicara tentang karbohidrat yang sulit larut dalam air, kita berbicara tentang karbohidrat yang sulit untuk dicerna. Ya. Ketika kita berbicara tentang fruktosa, ini adalah monosakarida. Galaktosa juga mono. Selulosa ini polisakarida. Glukosa ini mono. Lalu disakarida, ya tentu disakarida, berarti disakarida. Ya. Disakarida sendiri ada apa saja? Ada maltosa, ada laktosa, sama ada sukrosa. Di antara kelimanya, yang susah untuk yang sulit larut di dalam air adalah selulosa. Selain susah larut dalam air, juga susah untuk dicerna. Nih, makanya ketika masuk ke dalam saluran pencernaan kita, selulosa akan tertinggal di bagian saluran pencernaan, melapisinya, kemudian membuat kita mudah untuk buang air. Itu jawaban di soal tersebut. Soal selanjutnya,
Ada soal berbunyi, vitamin-vitamin di bawah ini yang larut dalam lemak kecuali. Jadi vitamin itu dibedakan menjadi ada larut dalam air, ya, ada larut dalam lemak. Untuk mengingat-ingatnya, kamu ingat vitamin C. Vitamin C ketika kelebihan itu akan nampak sekali dibuang ketika kita buang air kecil. Nah, karena vitamin C ini larut di dalam air. Sehingga vitamin C merupakan salah satu vitamin yang larut dalam air. Selain vitamin C juga ada vitamin B. Berarti sisanya adalah vitamin yang larut dalam lemak, yaitu A, D, E, dan K. Ya. Berarti yang mana yang larut dalam lemak kecuali? Berarti yang pilih yang air. Yang mana nih? A, C, D. Berarti yang C, vitamin C. Karena dia larut di dalam air, sementara yang lainnya larut dalam lemak. Nomor selanjutnya, hewan pemawa biak dapat mencerna selulosa karena adanya enzim selulase. Nah, lihat lagi ya. Ini substratnya, substrat, di sini enzimnya. Namanya hampir mirip, cuma diganti ase aja belakangnya. Enzim selulase ini dihasilkan oleh siapa? Hewan pemawa biak, nama lainnya adalah ruminansia. Dia tidak dihasilkan secara langsung oleh ruminansia atau hewan tersebut, tapi dihasilkan oleh makhluk hidup lain, yaitu bakteri. Itu artinya si sapi sama si bakteri ini hidup bersimbiosis, membantu sapi untuk dapat mencerna selulosa. Karena kalau tanpa bantuan enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri, di dalam lambung retikulum, selulosa ini nggak bisa dicerna. Sapi makan rumput nggak bisa mencerna selulosanya. Selanjutnya, soal selanjutnya, ada soal berbunyi, kelenjar parotis menghasilkan ludah atau air liur yang mengandung enzim petialin. Enzim petialin ini bertugas untuk apa? Petialin ini merupakan enzim amilase mulut. Jadi amilase itu selain dihasilkan dari pankreas, dihasilkan juga oleh kelenjar air liur yang terdapat di mulut kita. Ya. Karena tadi kita sudah membahas tentang amilase, sudah bisa menjawab petialin ini dapat merombak yang namanya amilum. Nah ini merombak ataupun mengubah amilum menjadi maltosa, ini harusnya. Ya, maltosa dalam bahasa Indonesia. Maltos dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, ada soal berbunyi, makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung titik-titik. Nah, makanan yang seimbang itu makanan yang mengandung ketercukupan gizi. Ada apa saja ketercukupan gizi itu? Tentu zat-zat yang memang diperlukan oleh tubuh. Ya, apa saja jawabannya nih? Apakah yang pertama susu, kemudian B, vitamin, mineral? Jawaban yang lebih tepat adalah yang ini, 6 zat makanan. 1 karbohidrat, 2 lemak, 3 protein, 4 vitamin, 5 mineral. Serat nabati ini bisa dikategorikan masuk ke karbohidrat, bisa ya. Dan 6 air. Ini merupakan zat-zat yang mengandung nutrisi seimbang untuk ketercukupan gizi kita. Jawabannya ya ini. Soal selanjutnya, parotitis adalah gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh, nah, kalau ada istilah tisnya, ini adalah berkaitan sama radang atau luka. Parotitis berasal dari kata parotis dan ditambah imbuhan tis. Jadi parotitis. Parotis sendiri merupakan kelenjar
ludah atau kelenjar air liur. Salah satu kelenjar ludah atau air liur selain submandibularis sama sublingualis. Jadi kelenjar air ludah itu ada satu parotis, yang kedua submandibularis, dan yang ketiga ada sublingualis. Ini ada pada mulut kita. Parotitis disebabkan oleh siapa? Oleh virus ini. Ya, kadang pada mana nih usus halus. Yang pertama usus halus salah. Infeksi usus buntu juga salah. Radang pada dinding lambung salah juga. Infeksi kelenjar ludah ini benar. Jawabannya adalah infeksi kelenjar ludah karena virus. Nama penyakitnya parotitis adalah gondongan kalau dalam bahasa orang awamnya. Pipinya terlihat lebih membengkak karena ada infeksi. Soal selanjutnya, kedua zat makanan berikut pada berat yang sama menghasilkan energi yang sama. Nah, yang mana nih? Jadi ada zat 1 gram yang 1 gram karbohidrat, 1 gram protein, kemudian 1 gram lemak. Mereka kalau dibakar akan menghasilkan yang namanya kalori. Kalori. 1 gram karbohidrat itu akan dibakar menghasilkan 4,1. Protein 4,1. Lemak itu 9,3 kalori. Lemak yang paling gede. Berarti di sini mana yang sama? Yaitu karbo dan protein. Yang mana berarti? Yang ini jawabannya. Protein dan karbohidrat. Sementara vitamin ini nggak punya kalori. Itu tuh. Maka nggak bisa dijadikan sebagai sumber energi. Vitamin nggak punya. Yang punya hanya karbo, protein, dan lemak saja. Lemak paling tinggi makan. Jadi kalau kamu makan banyak lemak, kalori yang disimpan juga akan semakin banyak. Itu. Jadi jangan makan terlalu banyak lemak. Nomor selanjutnya, ini sama ya jawabannya. Soal yang sama, maaf. Kemudian soal selanjutnya, dalam proses penyerapan makanan, lemak atau minyak pada struktur bangun di bawah akan dipecah menjadi senyawa. Apakah itu? Lemak atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai fat, ya, ini akan dirombak oleh enzim lipase. Soalnya nama lemak adalah selain fat juga lipid. Lipid dirombak ataupun dipecah oleh enzim lipase menghasilkan asam, lemak, dan gliserol. Otomatis kalau pertanyaan seperti ini jawabannya adalah yang ini, asam lemak dan gliserol. Itu. Soal selanjutnya, terjadi radang akut atau kronis pada selaput lendir dinding lambung. Kita ingat-ingat lagi ya, lambung nama lainnya adalah ventriculus. Ya. Dia menghasilkan yang namanya asam lambung. Asam lambung ini kadang ataupun dalam istilah asingnya disebutnya sebagai gastric acid. Nah, kita udah kelihatan gastric. Berarti kalau radang akut pada selaput lendir dinding lambung, jawabannya adalah ini. Gastritis. Itu. Ya. Kalau stomatitis, masih ingat ya? Ini adalah nama lain dari sariawan atau radang pada mulut. Nomor selanjutnya, protein pertama kali dicerna secara kimiawi terjadi di dalam titik-titik. Oke, kita urutkan dulu ya. Di sini ada mulut, kemudian esofagus. Setelah esofagus, ventriculus. Setelah ventriculus, intestinum. Setelah intestinum, yaitu kolon. Kemudian kolon, lalu ada rektum,
dan anus. Di sini zat yang dicerna, ya. Di mulut ini ada pencernaan karbohidrat saja. Di esofagus nggak ada. Ventriculus ini protein. Intestinum ini semuanya karbohidrat, baik protein maupun lemak. Kolon nggak ada pencernaan, cuma penyerapan air. Rektum juga nggak ada pencernaan. Jawabannya, protein pertama kali dicerna secara kimiawi terjadi di dalam ini berarti. Ini protein pertama kali, ini protein kedua kali. Berarti di lambung atau ventriculus. Lemak itu cuma di intestinum. Karbohidrat di mulut pertama kali, lalu di intestinum yang kedua kali. Lanjut lagi ya. Nomor selanjutnya, jenis makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah beras, jagung, daging, susu. Apakah daging sumber karbohidrat? Jangan dipilih. Beras, jagung, kentang, dan telur. Apakah telur sebagai sumber karbohidrat? Ini juga jangan dipilih. Gandum, sagu, bijian, dan ikan. Ini juga ikan jangan dipilih. Beras, jagung, gandum, sagu. Nah, ini simpan dulu. Beras, jagung, gandum, dan buah-buahan. Nah, ini buah-buahan juga bukan sumber karbohidrat. Jadi jawabannya yang ini. Beras, jagung, gandum, dan sagu. Itu merupakan makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Lanjut lagi untuk soal selanjutnya. Proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimiawi dengan menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Katalisator itu artinya pemercepat reaksi. Zat yang diubah di dalam mulut dengan perantaran enzim. Zat yang diubah di dalam mulut, nama enzim di mulut kan namanya petialin nih. Petialin. Tadi sudah dijelaskan petialin itu akan merombak namanya amilum menjadi maltosa. Amilum ini termasuk ke dalam karbohidrat. Karena di mulut hanya terjadi pencernaan karbohidrat saja. Berarti jawabannya yang ini. Lanjut lagi ya. Soal selanjutnya, organ-organ pada sistem pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar. Ada saluran dan ada kelenjar. Ya. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus pencernaan makanan. Saluran dan pencernaan. Ingat ya, yang namanya sistem pencernaan itu terdiri dari saluran nih, mirip kayak pipa saya gambarkan. Kemudian ada kelenjar yang mendukungnya. Salah satunya ada empedu. Di sini saya lambangkan empedu kayak gini. Karena bersumber dari hati. Ini empedu dan hati, kemudian ini pankreas. Kalau pankreas dan empedu ini bukan saluran pencernaan, hanya kelenjar saja. Ini kelenjar. Sementara kalau dari mulut sampai anus itu merupakan saluran pencernaan. Nah, yang mana yang termasuk saluran sama kelenjar juga, yaitu yang bisa menghasilkan enzim. Di sini, sebelum usus besar, di sini ada intestinum. Intestinum ini dapat menghasilkan enzim, berarti dia berperan sebagai kelenjar. Berarti jawabannya yang mana nih? Ya. Intestinum plus di sini ada ventriculus. Ventriculus itu menghasilkan enzim. Jadi jawabannya adalah lambung dan usus halus. Nah, ventriculus kenapa disebut sebagai kelenjar juga? Karena dia bisa menghasilkan enzim, yaitu pepsin sama renin. Lanjut lagi. Lambung menghasilkan asam lambung yang berfungsi untuk apa nih? Asam lambung ini kita namakan sebagai HCl. Jadi, asam lambung merupakan salah satu zat yang terkandung di dalam getah lambung. Getah lambung ini tidak cuma asam lambung doang atau HCl saja, tetapi mengandung juga yang namanya enzim. Ya, HCl ada enzim juga. HCl ini fungsinya buat apa nih? Apakah yang pertama membantu mencerna makanan, membantu pergerakan, memecah makanan. Kalau memecah makanan ini enzim fungsinya. Karena dia sifatnya asam, yang pH-nya rendah, dia berperan untuk membunuh bakteri. Ya. Plus mengaktifkan
mengaktifkan pepsinogen. Jadi pepsinogen ini enzim yang belum aktif, dia akan diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Baru dalam bentuk pepsin inilah protein dapat dicerna. Kalau pepsin belum terbentuk, maka protein nggak bisa dicerna. Maka oleh karena itu getah lambung itu selalu mengandung HCl gitu, dan enzim biar berbarengan kerjanya. Lanjut lagi, makanan akan mengalami pencernaan selama dalam saluran pencernaan, tetapi dalam organ tertentu makanan tidak mengalami baik secara mekanik maupun kimiawi. Organ tersebut mana nih? Mulut apakah terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Terjadi dong, gigi sama petyalin tadi ya. Ini nggak boleh dipilih. Duodenum juga nggak boleh, karena terjadi pencernaan kimiawi. Esofagus, oh iya ya, esofagus itu hanya terjadi pencernaan, hanya terjadi peristiwa peristaltik saja, tidak terjadi pencernaan mekanik maupun kimiawi. Jadi jawabannya ya esofagus. Ileum juga terjadi. Ventriculus juga. Nomor ataupun soal selanjutnya. Hasil pencernaan makanan di lambung akan menghasilkan bubur makanan. Bubur makanan ini disebut sebagai kim yang sifatnya asam. Sifat asam ini dalam lambung akan dinetralkan oleh siapa nih? Jadi makanan yang sudah dicerna di lambung ini akan menurunkan ataupun akan memiliki pH yang rendah. Ketika masuk di usus halus ini dia akan dinetralkan oleh zat mana nih? Renin nggak mungkin. Renin ini bekerjanya dalam keadaan asam. Nuklease juga bukan. Laktase juga tidak. Jawabannya adalah bukan enzim yang menetralkan, tetapi natrium bikarbonat. Ini dia jawabannya. Empedu bukan untuk menetralkan. Empedu itu untuk emosi lemak. Ya, untuk emosi lemak yang tugasnya menetralkan kim dari lambung adalah natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat. Sehingga jadi basa. Selanjutnya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu jejunum, duodenum, dan ileum. Jejunum itu, ini duodenum dulu, usus 12 jari. Jejunum usus kosong. Ileum usus penyerapan. Ya, kalau sesuai urutan, duodenum dulu, ini yang pertama. Lalu jejunum, usus kosong, lalu yang ketiga adalah usus penyerapan. Proses penyerapan bahan makanan terjadi di bagian nama lain dari ileum sendiri adalah penyerapan, berarti terjadi di ileum. Nah, itu soal selanjutnya. Oke, ini soalnya belum selesai, ada beberapa lagi. Nah, kita selesaikan. Nah, ini dia. Pada sistem pencernaan manusia, zat makanan yang proses pencernaannya dibantu oleh garam empedu. Wah, tadi saya sudah menyebutkannya. Garam empedu yang dihasilkan oleh hati, ini tugasnya adalah untuk emulsi lemak. Dia bukan enzim. Emulsi lemak ini agar memudahkan si enzim yang nanti tugasnya mencerna lemak, namanya lipase, untuk bisa merombak. Jadi, emulsi lemak ini adalah tahap pertama sebelum lemak dapat tercerna dengan sempurna menjadi asam lemak plus gliserol. Nah, lipase ini membantu untuk mencerna si lemak tadi. Tetapi sebelumnya harus diemulsi dulu oleh garam empedu. Berarti jawabannya adalah lemak. Lanjut lagi soal selanjutnya. Hasil pencernaan di bawah ini siap diserap usus halus kecuali. Kalau siap diserap, artinya sudah dalam bentuk monomer atau zat yang sederhana. Yang mana yang zat yang bukan sederhana? Apakah gliserol diserap? Iya, betul, gliserol diserap. Apakah monosakarida diserap? Iya, betul, monosakarida pasti diserap. Asam amino juga diserap, vitamin juga diserap. Polipeptida ini merupakan nama lain dari protein. Nah, berarti protein ataupun polipeptida itu zat yang belum dicerna. Berarti dia nggak siap. Berarti kamu pilih yang polipeptida. Yang lainnya sudah bisa diserap oleh usus halus. Sementara polipeptida atau protein
harus dicerna dulu. Pertama di lambung, lalu selanjutnya di usus halus. Itu baru bisa diserap jadi asam amino. Asam amino itu bentuk protein yang baru bisa diserap. Selanjutnya yang termasuk polisakarida. Yang mana nih? Maltosa, nah ini masuknya di sakarida. Amilum masuknya poli, ya sudah jawabannya adalah amilum. Fruktosa itu adalah monosakarida. Heksosa juga mono. Glukosa juga monosakarida. Jawabannya adalah amilum. Lanjut lagi ya. Perhatikan gambar organ berikut ini. Fungsi organ pada gambar di atas atau di bawah yang berkaitan dengan fungsi pencernaan makanan. Ini namanya organ hati nih. Hati jika berkaitan dengan sistem pencernaan, jadi hati ini ada sebagai sistem ekskresi, ada berperan sebagai berhubungan sama sistem pencernaan. Ketika kita menghubungkan hati dengan sistem pencernaan, maka kita harus mengingat ada yang namanya empedu. Empedu ini buat apa? Ya tadi untuk membantu emulsi lemak. Emulsi lemak. Ya sudah. Jawabannya mana? Jawabannya yang ini. Menghasilkan empedu. Itu fungsi hati yang berkaitan dengan fungsi pencernaan. Kalau fungsi yang lainnya berkaitan sama sistem peredaran darah, sama sistem ekspresi. Kemudian soal selanjutnya, perhatikan organ ini pada proses pembedahan. Di organ tersebut terjadi peristiwa ataupun proses-proses apa kecuali apa. Ini kita harus identifikasi dulu. Ini adalah organ apa nih? Bentuknya bentuk seperti J. Kalau dilambangkan atau digambarkan secara sederhana bentuknya seperti ini. Nah, betul. Ini adalah organ lambung. Atau nama lainnya adalah ventriculus. Nah, ventriculus itu buat apa? Apakah amilum? Amilum enggak ya? Di mulut. Amilum di mulut sama di usus. Berarti jangan. Apakah karsinogen akan menjadi kasein? Nah, ada reninnya ya. Kita simpan dulu ya. Protein menjadi peptida oleh enzim pepsin? Ya betul, simpan dulu ya, simpan dulu. Kemudian kasein akan digumpakan oleh ion kalsium? Nah ini salah. Ya, karena kasein akan digumpakan oleh enzim renin. Kemudian lemak akan dihidrolisis jadi asam lemak. Ini juga salah. Jawaban yang lebih tepat, ya, kasein ini digumpakan oleh renin tadi. Yang lebih tepat adalah yang ini. Protein ini menjadi peptida oleh enzim pepsin. Itu soal sudah selesai. Itu pembahasannya. Nah, nanti silakan dilihat ataupun dicatat jawaban-jawaban ini untuk bisa dilihat sejauh mana nilai yang kamu dapatkan dari soal-soal latihan. Kalau nilainya di bawah KKM, berarti kamu belum menguasai tentang bab sistem pencernaan. Tapi kalau nilainya lebih dari KKM, jangan berpuas diri. Nah, jadikan ini untuk ajang latihan untuk bisa menjawab soal-soal yang lain dari sumber yang lain. Gitu ya. Sampai ini saja video kita, ataupun video pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.